Halo Sobat ASN, masih bingung dengan mekanisme penugasan PNS? Kita bahas secara detail tentang mekanisme penugasan PNS yuk. Apa sih penugasan itu? Penugasan adalah penugasan pegawai negeri sipil atau PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu. Dasar hukum ketentuan penugasan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 62 Tahun 2020. Apa saja jenis penugasan PNS? Penugasan PNS terdiri atas penugasan pada instansi pemerintah dan penugasan di luar instansi pemerintah. Apa yang dimaksud dengan penugasan PNS pada instansi pemerintah? Penugasan pada instansi pemerintah terdiri atas penugasan PNS pada instansi pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Dan penugasan PNS pada instansi pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Penugasan PNS pada instansi pemerintah meliputi 1. PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus. 2. PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. Apa yang dimaksud dengan penugasan PNS di luar instansi pemerintah? Penugasan PNS di luar instansi pemerintah yaitu PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Penugasan tersebut meliputi penugasan pada 1. Proyek pemerintah. 2. Organisasi profesi. 3. Organisasi internasional. 4. Badan atau instansi lain yang ditentukan pemerintah. Jenis atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan penugasan yaitu 1. Jabatan pimpinan tinggi. 2. Jabatan administrasi. 3. Jabatan fungsional. Jenis atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan penugasan disusun oleh pimpinan instansi pemerintah. Bagaimana sih mekanisme penugasan PNS itu? Yang pertama, instansi pemerintah menyampaikan permohonan penugasan. Yang kedua, instansi induk menetapkan surat keputusan penugasan dan ditandatangani pejabat pembina kepegawaian instansi induk. Apabila PNS diberikan penugasan untuk tugas jabatan khusus, pimpinan instansi induk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Pan-RB dengan melampirkan dokumen pendukung. Kemudian, Menteri Pan-RB menetapkan rekomendasi atas pemberitahuan penugasan tersebut pada instansi pemerintah. Ketiga, instansi pemerintah menyampaikan pelaksanaan penugasan kepada Menteri Pan-RB. Keempat, selama melakukan penugasan, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kelima, PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dapat diangkat ke dalam jabatan pada instansi induknya dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan. PNS yang diberikan penugasan harus memenuhi kriteria, yaitu 1. Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 3. Memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. 4. Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Dibutuhkan oleh organisasi. Penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah dilaksanakan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan penugasan untuk tugas jabatan khusus, pimpinan instansi induk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Pan-RB dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut. 1. Uraian urgensi penugasan. 2. Surat permintaan instansi pemerintah. 3. Surat persetujuan instansi induk. Kemudian, Menteri Pan-RB menetapkan rekomendasi untuk menetapkan surat keputusan penugasan yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induk. Bagaimana status PNS yang melaksanakan penugasan? PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.
Dikecualikan bagi PNS yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang bersifat melekat dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 62 Tahun 2020 diundangkan sedang melaksanakan penugasan yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan, tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kembali dalam status penugasan. Nah, Sobat ASN, demikian pembahasan tentang mekanisme penugasan PNS. Untuk lebih lengkap, Sobat dapat mempelajari ketentuannya di Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 62 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020.